aku semuanya, balik lagi di Nurina Talk Talk. Happy terus, no galau-galau. Udah 1 minggu ya kita nggak ketemu ya. Gimana kabarnya? Masih sehat-sehat? Tentunya dong. Ya baiklah, pasti aku tahu semua deh. Ini udah pada sholat subuh kan? Karena ini tayangnya jam 5.25, berarti udah sholat subuh dong. Masa jam segitu belum ya? Bahaya banget. Oke, kita kali ini mau ngapain sih? Nih, kita kali ini mau meneruskan talk-talk kita di minggu lalu tentang ada ada sepasang pasangan lah ya, ada 2 sejoli gitu. Terus yang kita lihat baik-baik saja, adem ayem saja, harmonis aja, pokoknya indah banget deh hubungannya gitu ya. Tapi ternyata setelah kita kulik-kulik lagi, ternyata salah satu atau bisa juga dua-duanya yang merasa bahwa dia harus bertahan di dalam hubungan itu bukan karena cinta. Lah terus karena apa dong bertahan sama pasangan tapi bukan karena cinta? Itu kenapa? Ya. Dan lucunya ini bisa terjadi pada laki-lakinya atau si perempuannya. Ya, baik yang sudah menikah atau belum menikah. Nah, ini mari kita bedah, ada apa sih sebenarnya? Apakah mereka cuma main-main aja dalam hubungannya? Tapi kayaknya enggak juga ya kalau misalnya main-main dalam hubungannya ya. Karena hubungan mereka tuh sudah lumayan panjang gitu, udah tahunan, setahun, 2 tahun, mungkin bahkan sekian tahun gitu. Ya. Nah, kenapa bisa begitu? Nih, kita lanjut ya. Ada beberapa sebab kenapa mereka bisa begitu. Salah 1, 2, 3, 4, 5-nya sudah pernah kita bahas, sudah pernah kita talk di video minggu lalu. Kalau kamu belum nonton dulu ke sana boleh. Videonya ada di bawah video ini. Dan kalau udah nonton itu, mau nonton lanjutannya boleh balik lagi ke video ini. Ya. Baiklah, kita lanjut. Kenapa ada sepasang kekasih, sepasang suami istri yang bertahan sekian tahun tapi bukan karena cinta. Ya, mungkin karena salah satu atau keduanya merasa sudah terlalu banyak berinvestasi waktu. Nah, gimana itu maksudnya? Ya, jadi ini tuh mereka sudah bertahun-tahun tapi nggak cinta lagi, gitu loh. Ya, bertahun-tahun nggak cinta lagi, terus merasa sayang banget dengan waktu yang selama ini dihabiskan. Jadi sudah bertahun-tahun itu, kalau misalnya saya berpisah sama dia, kok sayang ya, yang kemarin bertahun-tahun itu ya. Ya, itu namanya fenomena ini namanya sunk cost fallacy. Jadi itu salah satu atau keduanya merasa bahwa saya sudah terlalu banyak berinvestasi dalam waktu, dalam tenaga, dalam biaya mungkin selama ini bersama dia. Terus kalau misalnya saya tiba-tiba minta putus atau minta selesai hubungan saya ini, kok kayaknya nggak masuk akal gitu. Dulu kita bertahan banget gitu sampai pada titik ini, terus kenapa kita pisah? Nah, itu namanya sunk cost fallacy. I'm sorry, saya salah tadi ya. Nah, itu mereka tuh gini ya, saya bacain dulu biar gampang ya. Mereka percaya bahwa karena sudah banyak investasi waktu, tenaga, dan biaya tadi, maka hubungan harus dipertahankan walau tidak bahagia. Kebanyakan investasinya berarti ya. Terus gimana kalau dalam situasi ini, kalau misalnya kamu atau teman kamu dalam situasi ini, sedang dalam situasi ini, gimana solusinya? Saya bacain lagi. Mereka itu harus ingat bahwa masa lalu tidak boleh menentukan masa depan atau tidak selalu menentukan masa depan. Jadi masa lalu kamu sama dia begini-begini, berjuang bersama bla 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 segala macam, tapi itu tidak boleh atau belum tentu menentukan masa depan kamu seperti itu juga. Kalau hati kamu tidak into it gitu. Ya. Nah, kamu bilang sama mereka bahwa pertimbangkan kualitas hubungan saat ini dan prospeknya. Jadi jangan terlalu melihat ke masa lalu. Lihat ke depan, karena kita selalu hidup ke depan, gak mungkin kita hidup ke belakang.
ya. Kalau memang hubungan itu tidak sehat, lebih baik berpisah sekarang daripada membuang lebih banyak waktu lagi, daripada membuang lebih banyak investasi lagi dan kamu makin sayang untuk untuk berpisah dari dia, gitu. Ya. Jadi pokoknya tekankan dalam kepala kamu atau kepala mereka itu, teman-teman kamu itu, hey, hubungan itu, kita itu hidup di masa depan, menuju masa depan, bukan menuju masa lalu, ya. Jadi udahlah, mau terlalu banyak investasi, mau terlalu banyak lain-lain sebagainya, pertimbangkan dulu, ya. Lihat masa depan dan gimana prospeknya kalau kamu bertahan terus sama dia walaupun kamu tidak cinta. Ya. Oke. Selanjutnya ada lagi pasangan yang setia, dia bertahan tapi bukan karena cinta, tapi karena takut konflik. Nah, ini nih orang-orang yang baik-baik, biasanya baik banget, dia selalu menghindari konflik. Apa yang pasangannya bilang, iya aja, apa yang orang lain bilang, oh iya aja, karena dia takut konflik. Ya, situasinya dia tidak cinta lagi, tapi tidak suka konflik. Dia lebih memilih diam daripada menghadapi perpisahan yang berpotensi penuh dengan drama. Daripada drama melulu, mendingan ya udahlah, tahan-tahanin aja, gitu kali ya dalam otaknya dia ya. Karena apa dia begitu? Karena dia menghindari ketegangan emosional. Pastinya ya, perpisahan dianggap sesuatu yang ribut dan melelahkan. Daripada gue ribut, ya udah yahin aja lah. Yang penting ya udahlah, yang penting gue sama dia aja gitu. Nanti ribut-ribut males banget gue, gitu kan. Terus solusinya bagaimana? Gampang kok ya. Pelajari teknik komunikasi asertif. Nah, ya, perpisahan bisa dilakukan dengan tenang dan terstruktur jika disiapkan secara matang, ya. Nah, itu dia, penting banget itu ya. Konflik kecil dalam jangka pendek lebih baik daripada ketidakbahagiaan di jangka panjang. Nah, ini pelajaran banget nih ya. Kalau kamu sudah tidak cinta lagi, udahlah. Selesaikan saja sampai di sini. Nggak usah ingat-ingat itu, nggak usah ingat-ingat ini. Tidak perlu berusaha setia tapi kamu tidak cinta sama dia. Tidak perlu berusaha setia tetapi kamu tidak bahagia sama dia. Indah banget kalimatnya ya. Indah kalimatnya tapi susah dijalankan. Ya. Nah, selanjutnya adalah setia karena status sosial. Nah, ini banyak kali ini terjadi di kota-kota besar. Kota-kota kecil juga bisa sih. Nggak perlu kota besar ya. Jadi pasangannya itu meningkatkan citra dirinya. Wah, dia lebih tinggi nih strata sosialnya dari gue. Kalau misalnya gue putus sama dia, kalau misalnya gue berpisah sama dia, turun lagi nih derajat gue nih, balik lagi ke sedia kala, kan strata sosialnya. Iya kali ya. Nih, saya bacain biar pasti ya. Pasangannya meningkatkan citra dirinya, terlihat ideal di depan orang lain, populer, siapa yang nggak mau ya kan, atau memberi keuntungan sosial. Misalnya kamu menikahi salah satu selebriti gitu, atau siapalah gitu, terus kalau misalnya gue putus, ya gue nggak jadi seleb lagi dong. Dari awal juga yang jadi seleb bukan kamu tapi pasangan kamu ya. Kalau kamu balik lagi bukan jadi seleb, ya udah emang kamu awalnya begitu, bukan ya. Ya, jadi cinta itu bukan lagi alasan. Dia bertahan karena takut sosialnya turun jika berpisah. Tuh, ya padahal sih nggak apa-apa ya. Hidup di dunia ini kan bukan karena status sosial, tapi karena apa adanya kita, toh benar ya. Nih, solusi yang bisa saya sampaikan adalah kembalikan standar kebahagiaan pada nilai pribadi. Nilai pribadi kamu, bukan nilai pribadi orang-orang. Wah, indah ya si kamu sama pasangan kamu, kayaknya mesra, terus udah gitu kayaknya high class gitu. Tapi kalau kamu nggak bahagia, buat apa?
ya kan? Pada penilaian pribadi aja, kembalikan definisi bahagia itu pada diri kamu pribadi, bukan pada penilaian orang lain. Refleksikan apakah hubungan itu benar-benar membangun atau hanya menjadi branding sosial. Bagaimanapun indahnya branding sosial yang kamu terima selama ini setelah berpasangan sama dia, kalau kamu tidak bahagia, kalau kamu tidak suka, kalau kamu tidak cinta sama orang itu, sudahlah, lepaskan saja. Iya, nggak apa-apa, kasta kamu turun balik lagi ke yang dulu, nggak apa-apa. Yang penting kamu bahagia, ya. Yang penting kamu indah aja gitu melihat dunia. Ya memang butuh keberanian sih, tapi aku yakin kamu bisa kok. Ya. Nah, selanjutnya apa lagi nih situasi yang bikin orang berusaha setia mati-matian padahal dia nggak cinta sama pasangannya. Yaitu mereka bertahan karena ada ikatan anak. Nah, ini agak susah ya, karena ada anak, ada makhluk hidup di antara dia dan pasangannya. Ya, tapi dia tidak mencintai pasangannya lagi. Tapi ya udah, anak ini membuat dia merasa wajib bertahan. Ya, kalau kayak gini sih, ya udahlah saya bacain aja lah daripada saya komentar aneh-aneh ya. Dia takut perpisahan membuat anak terluka atau hidup mereka jadi tidak stabil. Ini agak tricky karena kita tidak mungkin mementingkan diri kita sendiri sementara ada seseorang yang masih kecil banget, yang tidak tahu apa-apa, yang berpotensi menjadi korban kalau kita berpisah sama pasangan kita. Solusinya gimana? Ini saya bacain ya, ini bukan komentar saya pribadi ya, saya nggak berani berkomentar untuk masalah ini ya. Hubungan tanpa cinta justru berdampak buruk pada kondisi emosional anak. Solusinya bukan bertahan dalam hubungan buruk, melainkan bekerja sama sebagai co-parenting yang sehat. Ya, nah ini bagus banget ini ya. Anak lebih butuh lingkungan aman daripada orang tua yang pura-pura bahagia. Nah, itu dia kuncinya, sekali lagi kayak tadi. Komunikasi. Oke, hubungan kita tidak baik-baik saja, tapi kita tidak mungkin bertahan, tapi ada si anak ini nih. Ya, berarti kita harus menurunkan ego kita untuk apa? Untuk anak ini. Kita harus co-parenting untuk membesarkan anak ini. Ya, ini mungkin untuk sebagian bestie-bestie aku ini masih terlalu jauh ya, tidak relate sama kamu, tapi nggak apa-apa ya. Kalau misalnya ada teman kayak begitu, ya udah kasih tahu aja nih apa yang ada di saya omongin di video ini. Ya. Oke, selanjutnya yang terakhir kenapa dia bisa bertahan, kenapa dia bisa pura-pura bahagia, kenapa dia bisa pura-pura setia, tapi bukan karena cinta, adalah karena dia bertahan karena takut mulai dari nol lagi. Nah, hampir sama tuh kayak yang tadi branding sosial itu ya. Dia merasa hubungan ini tidak memuaskan, tapi memulai hubungan baru itu kayaknya melelahkan. Harus mengenali dia lagi, harus effort lagi, gini-gini, gitu-gitu, ya kan? Harus mengenali orang, membangun kepercayaan lagi, dan menata hidup kembali. Kayaknya rempong banget ya. Udah deh, daripada harus begitu, mendingan aku bertahan aja deh. Oh, padahal itu sesuatu yang salah, ya. Proses adaptasi dianggap terlalu berat menurut dia. Ya, dia memilih tetap di hubungan lama walaupun tidak bahagia. Aduh, jangan dong. Solusinya gimana? Ubah cara pandang bahwa memulai dari nol itu bukan kegagalan, tapi kesempatan untuk mendapatkan yang lebih sesuai. Pastinya akan ada adaptasi karena berhubungan dengan orang yang baru lagi gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, nikmati aja karena tujuan kamu bukan untuk beradaptasi itu, tapi untuk hidup bahagia di masa depan. Ya. Fokus pada pertumbuhan diri terlebih dahulu sebelum mencari hubungan yang baru. Itu tipsnya dari saya. Ya, banyak ya sebab-sebab kenapa seseorang atau dua orang ini tidak pura-pura bahagia gitu maksudnya.
Ya, kenapa mereka pura-pura bahagia, pura-pura setia? Bukan karena cinta. Ya, baiklah. Mudah-mudahan sih saya berdoa, mudah-mudahan ini tidak terjadi sama kamu ya. Mudah-mudahan ya tidak terjadi sama kamu, tidak terjadi sama keluarga kamu. Ya, mudah-mudahan kamu semuanya aman-aman saja hubungannya dengan pasangannya. Ya. Baiklah, sudah selesai nih. Saya sudah ngomong panjang lebar sekali dari tadi. Mudah-mudahan kamu puas ya. Tapi kalau masih ada yang mau diomongin ya udah ke Nurina Tok Tok Hotline aja nih di sini nih, ya. Nah, di situ curhat deh ya. Follow dulu IG-nya. Terus ya udah DM aja kita. Yes. Oke. Ada juga kok kita di TikTok kalau mau nonton quote-quote-nya nih di sini. Yang tadi di sini juga ada. Kok ya udah ada. Ini yang tadi di sini akunnya juga sama maksudnya ya. Di situ add aja di TikToknya. Oke. Baiklah, jangan lupa terus tonton Nurina Tok Tok. Ada video panjang dari hari Senin jam 5.25. Terus udah gitu ada lagi video short setiap hari Senin sampai Minggu jam 5.25 juga. Ya. Kalau panjang itu kira-kira 15 sampai 20 menit. Kalau video pendek atau video short itu 15 sampai 20 detik. Oke, baiklah, terima kasih atas perhatian besti-besti aku semuanya. Insya Allah video ini menginspirasi, insya Allah bermanfaat, dan insya Allah mencerahkan. Oke, terima kasih atas perhatian besti-besti aku semuanya. Kita pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you. Bye. Thank you for watching Nurina Tok Tok.